Sekarang pun dah diingatkan, janganlah kau jatuhkan dirimu dengan tanganmu di dalam kebinasaan. Usah kita nak jatuhkan diri kita seorang dalam kebinasaan. Pakai helm menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya yang membonceng, yang kena bonceng di pasal 106 tadi memang harus menggunakan helm. Helmnya standar nasional Indonesia, SNI, bukan pakai jilbab. Kalau jilbab ia dijadikan SNI, saya yakin CPR Panoh. Ibu-ibu semuanya balik jilbab karena tadi boleh digunakan. Tapi jilbab bukan SNI, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan sepeda motor, kopiah bukan SNI. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di hadapan saya, kita gunakan helm untuk keselamatan diri kita pribadi. Kita gunakan helm untuk orang tercinta kita. Masa bapak pakai helm bini daan? Berarti tidak cinta dengan bininya. Tidak sayang dengan bininya. Sapi ya. Terima kasih Bu, yang diwakilkan. Saya nak nyampaikan dia takut juga. Gila mungkin ganas-ganas dapat saya. Jadi karena helm itu sangat penting sekali. Bukan hanya karena kami polisi. Kami polisi pun kena awasi Bu sampai propos mudah pakai helm. Makanya kami di jalan selalu mengingatkan kepada orang-orang yang tidak pakai helm. Kadang kami sambil jalan, "Nong pakai helm nong, biar yang muda dan pakai helm ya." Tapi kita ingatkan kepada mereka jangan sampai tidak menggunakan helm. Dan ibu-ibu pun, bapak-bapak melihat ada orang yang tidak pakai helm, diingatkan. Karena kita pun diingatkan oleh Allah harus saling mengingatkan di dalam kebaikan. Berlomba-lomba kita, fastabiqul khairat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selain masalah helm, saya ingatkan juga masalah knalpot brom. Berapa hari yang lalu Semari Kapolres pun baru menyampaikan juga, ditanya sama warga di daerah Setapak Kecil masalah knalpot brom. Saya juga nak menyampaikan itu, tapi sesuai dengan apa yang Pak Kasat bin Mas sampaikan ke saya, ialah yang saya sampaikan di situ. Beliau yang mengajarkan saya masalah knalpot brom. 3 hari yang lalu saya balik jemput anak saya, punya anak kuda nak dekat maghrib di lampu merah Ponegoro. Ada yang muda lu pakai motor, dia berempat, goncengan dua, berarti 8 orang, satu motor, berarti ada 4 motor. Pas pergi lampu hijau Bu, digasnya, jangankan Bu orang yang udah tua, saya yang masih muda yang terkejut. Apa lagi yang udah tua? Saya masih muda. Kita ketawa itu pun terkejut Bu dengan adanya knalpot brom tadi. Mungkin Pak Kasat saya, knalpot brom memang tidak bisa diberantas Pak Heri. Ia memang dijual karena memang masih ada untuk area balap, ada sirkuitnya orang untuk balap Bu, menggunakan knalpot iya. Karena kalau knalpot iya tidak digunakan di arena, di sirkuit iya Bapak Ibu sekalian, kata Pak Kasat saya, terkejut orang Bu. Mudah ada pakai knalpot brom, dia pakai knalpot yang standar di area sirkuit. Terkejut juga orang yang balap ya. Kami tidak kedengaran orang nyalip untuk motong dia kalau seandainya kita tidak pakai knalpot brom. Tapi knalpot brom ya bukan digunakan untuk di jalan raya, di jalan Ponegoro, di jalan Dr. Sutomo, di jalan Alianya. Bukan seperti ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak bisa mengingatkan anak-anaknya. Yang saya khawatirkan orang-orang tua ini yang masih gunakan knalpot brom. Siapa yang nak ingatkannya lagi? Nah, bukan lagi merangai bapak, masih ada yang pakai knalpot brom Bapak Ibu sekalian. Ada yang masuk di dalam itu kok pakai tukul. Orang Singkawang tapi di mana ya kalau kita cari. Bapak Ibu sekalian, 2 hal ya saya ingatkan ke Bapak Ibu sekalian sebelum saya memasuki isi tausiah saya. Saya baru mengingatkan. Jadi isi tausiah saya sebenarnya silaturahmi. Itulah isi tausiah saya.
Saya tidak ada masalah knalpot brom, masalah helm tadi. Saya hanya sekedar mengingatkan supaya Bapak Ibu sekalian tetap selalu ingat menggunakan helm dan tidak menggunakan knalpot brom. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau udah berada di kantor polisi baru ingat, ini mati tidak ada. Baru ingat deh, baru nak dibuka. Pajak mati tidak ada. Baru ingat semua ini. Kalau udah ada di kantor polisi deh. Kalau belum di kantor polisi lupa, sudah mati ke belum, pajak dah dibayar ke belum. Tapi pakai helm, mudah-mudahan semuanya pakai helm. Pakai helm kayak Bapak Ibu sekalian. Angkat tangannya tidak pakai helm. Kalau insya Allah Pak Haji Mustaqim siapkan helmnya. Tidak ada Pak Haji Mustaqim helm disiapkan. Ada helm disiapkan untuk Bapak Ibu yang tak pakai helm. Angkat tangannya. Sudah bilang dulu Pak Ibu. Beri bilang dulu. Jadi Bapak Ibu, saya masuk ke materi saya, masalah silaturahmi. La yadkhulul jannah. Ada yang tahu ke Bapak Ibu? Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ingat Bu, kita berkumpul di situ, saya yakin semuanya kita saling kenal. Kenal dengan wajah, belum tentu kenal dengan nama. Kita kumpul di situ saling bercerita tentang agama. Kita kumpul di situ bercerita hal-hal yang baik-baik. Kita kumpul di situ tidak akan mungkin nak menceritakan orang lain. Tapi kalau masih ada yang menceritakan orang lain, menceritakan yang di sebelahnya, menceritakan yang di sebelah kanannya, aduh, nak jadi apa lah kayak kita kayak dia. Dia sampai bingung Bapak nak lewat mana. Kasih jalan Pak, kasih jalan. Dah kedadasan Pak, sana, iya sana ditahan. WC di sebelah kanan Pak. Oh, dia kalau makan jangan berserakan katanya, pergi ke dapur usah nak buat berantakan. Tadi salam dah saya ucapkan, kalau ada yang nak ke WC masih dipersilakan Pak. Silakan Pak, tidak apa-apa. Oh kotak infak. Kotak infak saya tidak tahu dari mana arahan jalannya. Jadi Bapak Ibu, kami mohon jangan sampai kita menggunjing orang lain. Karena Imam Syafi'i pernah berpesan, orang lain punya lisan, kita pun punya kekurangan. Jangan sampai kita membicarakan aib orang lain, sedangkan kita seorang pun belum mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah lebih baik daripada orang lain?